Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat Al-Qur'an yang dirahmati Allah, jumpa kembali di channel Zona Al-Qur'an, channel kita semua para pecinta Al-Qur'an. Insyaallah di video kali ini saya akan sharing tentang pentingnya belajar ilmu tajwid. Untuk itu, saksikan videonya sampai selesai, jangan di-skip supaya kita semua paham tentang tujuan mempelajari ilmu tajwid. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sahabat Al-Qur'an yang dirahmati Allah, sebelum dilanjutkan kepada pembahasannya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat semua mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru di channel ini. Juga like serta tulis komentar di kolom komentar jika ada yang harus ditanyakan atau didiskusikan. Sahabat Al-Qur'an yang dirahmati Allah, berbicara ilmu tajwid maka kita harus tahu dulu apa artinya tajwid. Secara etimologi, definisi tajwid adalah memperbagus karena berasal dari kata jawada yujawidu tajwidan, artinya memperbagus atau memperbaiki. Atau banyak orang yang mengenalnya belakangan ini dengan istilah tahsin. Tahsin itu juga artinya memperbagus. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara-cara membaca Al-Quran yang di dalamnya mempelajari makharijul huruf, sifatul huruf, baik sifat yang asli maupun sifat yang bukan asli, juga mempelajari hukum-hukum yang terjadi pada huruf-huruf tersebut, serta mempelajari kapan memulai membaca dan kapan berhenti membaca Al-Quran. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, dari pengertian ini kita tahu bahwa ternyata dalam ilmu tajwid itu sekurang-kurangnya mempelajari beberapa hal, diantaranya 1. Makharijul huruf, 2. Sifatul huruf, 3. Hukum-hukum yang terjadi pada huruf, kemudian cara memulai dan berhenti dalam membaca atau istilah lain adalah waqaf dan ibtida. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, kemudian berbicara tentang tujuan mempelajari ilmu tajwid. Tujuan yang paling utama mempelajari ilmu tajwid adalah menghindari kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Apa saja sih kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran? Kesalahan membaca Al-Quran itu ada dua. Yang pertama, kesalahan secara jelas atau disebut dengan lahnul jali. Yang kedua, kesalahan secara tersembunyi atau disebut lahnul khafi. Yang pertama, lahnul jali. Lahnul jali itu adalah kesalahan yang jelas. Kesalahan ini dilakukan pada pelafalan yang mengakibatkan merubah makna. Contohnya misalkan kalimat alladzina dibacanya alladzi allazina. Nah, itu salah ya. Harusnya zal menjadi zai. Atau misalkan kalimat fakassarakum menjadi fakassarokum. Fakassa harusnya sa menjadi sin. Nah, itu kesalahan yang jali. Huruf dirubah menjadi huruf yang lain dan itu akan merubah maknanya. Misalkan kalimat adzabun alim, alim dengan hamzah berfathah dirubah menjadi adzabun alim, misalkan gitu ya. Hamzah menjadi ain. Nah, ini kesalahan jali, kesalahan yang jelas. Hukumnya jelas tidak boleh ya. Kemudian yang kedua adalah kesalahan khafi atau lahnul khafi, kesalahan yang tersembunyi. Kesalahan yang tersembunyi ini dilakukan kesalahannya pada lafaz tetapi tidak merubah maknanya. Misalkan pada asli atau mad tabi'i dibacanya yang seharusnya 2 harokat malah kepanjangan menjadi 3 harokat. Nah, ini disebutnya kesalahan khafi, kesalahan yang tersembunyi. Jadi kesalahan tersembunyi ini dapat dilihat oleh orang yang paham tentang ilmu tajwid ya. Jadi harus dilihatnya oleh orang yang paham tentang ilmu tajwid.
misalkan guru Al-Quran ya, atau misalkan orang yang sudah belajar Al-Quran, jadi tahu mana yang salah ketika mengucapkan kalimat tadi. Misalkan dalam kalimat amanu, misalkan amanu, a-nya harusnya 2 harokat malah kepanjangan, amanu gitu ya, jadi terlalu panjang sehingga itu merupakan sebuah kesalahan yang tersembunyi gitu. Nah, tujuan mempelajari ilmu tajwid ini adalah menghindari 2 kesalahan tadi, supaya kita tidak melakukan kesalahan yang jali atau yang jelas, juga kesalahan yang tersembunyi, kesalahan yang tidak terlihat. Karena dengan melakukan 2 kesalahan ini tentunya kita masih disebut belum tartil dalam membaca Al-Quran. Untuk itu sahabat Al-Quran semuanya, ayo kita sama-sama belajar ilmu tajwid agar kualitas tilawah kita atau kualitas membaca Al-Quran kita sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, demikian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, kemudian di like jika sahabat semua suka. Dan jika ada yang bertanya ataupun ada yang harus didiskusikan, silakan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.